Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang proses dan produk keamanan pada Microsoft Azure. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Fauzan Ali Gofur dengan NIM 19051214041 dari Prodi Sistem Informasi. Microsoft Azure. Microsoft Azure ini adalah sebuah platform cloud service yang khususnya dalam bidang teknologi cloud computing. Microsoft Azure ini sendiri dikenal sebelumnya yaitu sebagai Windows Azure, dirilis pada tahun 2010 oleh Microsoft sebagai platform layanan cloud publik di mana pengguna dapat membangun, menguji, menerapkan, dan mengelola aplikasi mereka menggunakan pusat data berbasis cloud Microsoft. Melalui Azure, Microsoft menawarkan sejumlah layanan pada domain yang berbeda seperti komputasi, database, content delivery, dan jaringan. Pengguna aplikasi juga dapat memilih untuk mengembangkan dan menskalakan aplikasi baru atau menjalankan aplikasi yang ada di cloud publik dari Microsoft Azure. Platform Microsoft Azure ini bertujuan untuk membantu bisnis mengelola tantangan dan memenuhi tujuan organisasi mereka. Oleh karena itu, aplikasi ini menawarkan berbagai tools yang mendukung kepentingan semua sektor industri seperti e-commerce, keuangan, hingga berbagai perusahaan Fortune 500, mana Fortune 500-nya adalah daftar perusahaan mendunia di dunia internasional yang diakui atau bisa dikatakan memiliki tingkat kekayaan yang paling banyak. Selanjutnya kita akan membahas terkait security service dan teknologi yang ada pada Microsoft Azure itu sendiri. Secara umum atau pandangan kita terhadap security service dan teknologi keamanan pada Microsoft Azure adalah sebagai berikut. Ada General Azure Security, Storage Security, Database Security, Identity and Access Management, Backup and Disaster Recovery, dan Networking. Untuk General Azure Security itu sendiri yaitu terbagi menjadi 4. Ada Azure Security Center, yang mana Security Center ini adalah solusi perlindungan workload cloud yang memberikan manajemen keamanan dan perlindungan ancaman tingkat lanjut di seluruh workload cloud hybrid. Jadi Security Center ini biasanya akan ditangani oleh pihak Microsoft sendiri. Selanjutnya yaitu Azure Key Vault, sebuah tempat penyimpanan rahasia untuk password, string koneksi, dan informasi lainnya yang mana pengguna inginkan untuk tetap menjalankan aplikasi tetap berjalan. Selanjutnya Azure Monitor Logs, yaitu sebuah layanan monitoring untuk mengumpulkan telemetri dan data lainnya, dan juga menawarkan bahasa query dan mesin analisis untuk memberikan wawasan operasional dan aplikasi serta sumber daya pada perusahaan itu tersendiri. Yang terakhir pada General Azure Security ini adalah Azure DevTest Labs, adalah sebuah layanan yang menawarkan pada developer atau pengembang serta penguji untuk membuat secara praktis lingkungan di Azure. Selanjutnya ada Storage Security, ada 7. Ada Azure Storage Service Encryption, Store Simple Encrypt Hybrid Storage, Azure Client Side Encryption, Azure Storage Share Access Signatures, Azure Storage Account Keys, Azure File Share with SMB 3.0 Encryption, dan Azure Storage Analysis.
Untuk yang pertama adalah Azure Storage Server Encryption adalah sebuah fitur keamanan yang mana secara otomatis akan mengenkripsikan sebuah data pada Azure Storage. Kedua yaitu Encrypt Hybrid Storage, solusi penyimpanan terintegrasi yang mengelola tugas penyimpanan antara perangkat di lokasi dan penyimpanan cloud Azure. Yang ketiga adalah Client-Side Encryption, solusi enkripsi client-side yang mengenkripsi data dalam aplikasi klien sebelum mengunggah ke penyimpanan Azure, dan juga mampu mendeskripsi atau membuka data saat mengunduh. Selanjutnya adalah Storage Share Access Signature, memberikan akses yang didelegasikan ke sumber daya pada akun penyimpanan pengguna. Selanjutnya, Storage Account Keys adalah metode kontrol akses untuk menyimpan Azure yang mana digunakan untuk autentikasi saat akun penyimpanan diakses. Selanjutnya, Azure File Share with SMB 3.0 Encryption adalah teknologi keamanan jaringan yang memungkinkan enkripsi jaringan otomatis untuk protokol berbagai file server message block atau SMB. Selanjutnya yang terakhir adalah Storage Analysis. Ini adalah sebuah teknologi pencatatan dan penghasil metrik untuk data di akun penyimpanan Anda. Selanjutnya ada Database Security. Azure SQL Firewall yaitu adalah sebuah network access control yang mempunyai fitur melindungi dari serangan jaringan ke database. Selanjutnya yaitu Azure SQL Cell Level Encryption adalah teknologi keamanan database yang menyediakan enkripsi pada tingkat granular. Selanjutnya adalah SQL Connection Encryption. Database SQL mengontrol akses dengan adanya aturan firewall yang membatasi konektivitas berdasarkan alamat IP. Mekanisme autentikasi yang mengharuskan pengguna untuk membuktikan identitas mereka, dan mekanisme ini terotorisasi yang membatasi pengguna untuk tindakan dan data tertentu. Selanjutnya SQL Always Encryption, berarti ini adalah melindungi semua data termasuk khususnya pada data sensitif seperti nomor kartu kredit atau identifikasi nasional, KTP, SIM. Selanjutnya adalah SQL Transparent Data Encryption, fitur keamanan database yang mengenkripsi penyimpanan seluruh database. Selanjutnya ada SQL Database Auditing, fitur audit database yang melacak kejadian database dan menuliskannya ke log audit di akun penyimpanan Azure pengguna. Jadi pada database security ini memiliki enkripsi yang begitu tinggi, yang mana seperti perlindungan berlapis. Selanjutnya ada yaitu Identity and Access Management. Ini mempunyai 5 layanan atau teknologi yang digunakan, yaitu ada Role Based Access Control, fitur kontrol akses yang dirancang untuk memungkinkan pengguna mengakses hanya sumber daya yang perlu mereka akses berdasarkan peran mereka dalam organisasi. Berarti hanya beberapa file atau resource yang bisa digunakan atau diakses oleh pekerja sesuai dengan tingkatan jabatannya. Selanjutnya yaitu Azure Active Directory, yaitu repositori autentikasi berbasis cloud yang mendukung multi-tenant, direktori berbasis cloud, dan beberapa layanan manajemen identitas dalam Azure. Selanjutnya ada Active Directory B2C, yaitu layanan manajemen identitas yang memungkinkan kontrol atas cara pelanggan mendaftar, masuk, dan mengelola profil mereka saat menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ada Active Directory Domain Service, yaitu adalah versi layanan domain directory aktif berbasis cloud dan terkelola.
Artinya ada Azure AD Multifactor Authentication, ketentuan keamanan yang menggunakan berbagai bentuk autentikasi dan verifikasi sebelum mengizinkan akses ke informasi yang sudah diamankan. Ada selanjutnya yaitu backup dan disaster recovery. Ada dua, yaitu backup dan site recovery. Backup adalah layanan pada Azure yang digunakan untuk mencadangkan dan memulihkan data pada Azure Cloud. Selanjutnya, site recovery, layanan online yang mereplikasi beban kerja yang berjalan di mesin fisik dan virtual atau virtual mesin dari situs utama ke lokasi sekunder untuk mengaktifkan pemulihan layanan setelah kegagalan. Ada networking, ini ada banyak teknologi atau layanan yang disediakan oleh Azure, ada 11. Ada network security group, adalah fitur kontrol akses berbasis jaringan menggunakan 5 tuple untuk membuat atau menolak keputusan. Ada VPN gateway, application gateway, web application firewall. Ini application firewall ini adalah fitur dari application gateway yang memberikan perlindungan terpusat untuk aplikasi web pengguna dari eksploitasi dan kerentanan umum. Selanjutnya ada Azure Load Balancer, adalah load balance jaringan aplikasi pada TCP atau UDP. Selanjutnya ada Azure Express Route, Travis Manager, Application Proxy, ada Azure Firewall, Azure DDoS Protection, dan Virtual Network Service Endpoints. Untuk Azure Firewall adalah layanan keamanan jaringan berbasis cloud terkelola yang melindungi sumber daya Azure Virtual Network pengguna. DDoS Protection ini adalah dikombinasikan dengan desain aplikasi yang bagus yang mana nantinya mampu menangkal serangan DDoS. Virtual Network Service Endpoint memperluas jaringan pribadi virtual dan identitas VNet pengguna atau virtual internet pengguna yang ada pada di Azure melalui koneksi secara langsung. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail terkait teknologi keamanan pada Azure itu sendiri. Untuk pada bagian operation ada banyak, yaitu pertama adalah Security and Audit Dashboard. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang postur keamanan IT organisasi pelanggan dengan query penelusuran bawaan untuk masalah penting yang memang diperlukan perhatian khusus oleh pelanggan. Selanjutnya audit, layar beranda untuk semua yang terkait dengan keamanan di log monitor Azure. Selanjutnya itu Resource Manager, memungkinkan pelanggan untuk bekerja dengan sumber daya dalam solusi sebagai kelompok. Pelanggan juga dapat menerapkan, memperbarui atau menghapus semua sumber daya untuk solusi dalam satu operasi terkoordinasi. Selain itu, Resource Manager juga menyediakan fitur keamanan, audit, dan penandaan untuk membantu pelanggan mengelola sumber daya Anda setelah penerapan dilakukan. Application Insight, dengan Application Insight ini pengguna dapat memantau aplikasi web langsung dan secara otomatis mendeteksi anomali kinerja. Ini mencakup alat analitik yang kuat untuk membantu pengguna mendiagnosis masalah dan untuk memahami apa yang sebenarnya dilakukan pengguna dengan aplikasi Anda. Lanjutan dari Application Insight, aplikasi Insight ini juga mampu membuat bagan dan tabel yang
menunjukkan kepada Anda, misalnya jam berapa Anda mendapatkan sebagian besar pengguna, seberapa responsif aplikasi tersebut, dan lain sebagainya. Azure Monitor yaitu menawarkan visualisasi, query, perutan, peringatan, skala otomatis, dan otomatisasi pada data, baik pada infrastruktur Azure dan masing-masing sumber daya Azure. Selanjutnya ada Monitor Logs. Ini dapat menjadi alat yang berguna dalam analisis forensik dan keamanan lainnya, karena alat tersebut memungkinkan Anda mencari dengan cepat melalui jumlah besar entry terkait keamanan dengan pendekatan query yang fleksibel. Pada operation yang keenam yaitu advisor, adalah konsultan cloud yang dipersonalisasi yang membantu Anda mengoptimalkan penerapan Azure. Ini menganalisis konfigurasi sumber daya Anda dan pengguna telemetri. Advisor ini memberikan rekomendasi keamanan yang secara signifikan dapat meningkatkan keseluruhan postur keamanan Anda untuk solusi yang Anda gunakan di Azure. Selanjutnya yang ketujuh terakhir adalah Security Center. Ini mampu membantu Anda untuk mencegah serangan dan mampu mendeteksi serta merespon ancaman dengan visibilitas yang lebih baik dan kontrol atas keamanan sumber daya Azure Anda. Ini juga menyediakan pemantauan keamanan terintegrasi dan memanajemen kebijakan seluruh langganan Azure Anda, mampu mendeteksi ancaman yang mungkin luput dari perhatian Anda dan bekerja dengan ekosistem solusi keamanan yang luas. Selanjutnya yaitu web application. Ada banyak juga aplikasi atau terapan teknologi pada application khususnya di security ini. Web application vulnerability scanning adalah salah satu cara termudah untuk memulai pengujian kerentanan pada aplikasi app service Anda adalah menggunakan integrasi dengan tinfoil security untuk melakukan pemindaian kerentanan hanya dengan sekali klik pada aplikasi Anda. Selanjutnya ada penetration testing. Ini sama halnya dengan yang pertama, hanya saja ini Anda melakukannya dengan cara manual. Juga disediakan oleh Microsoft Azure untuk melakukan tes kerentanan apakah mudah diretas atau tidak secara manual oleh Anda, dan juga nanti juga memunculkan hasil dari penetration testing tersebut. Selanjutnya ada web application firewall. Ini membantu melindungi aplikasi web dari serangan web umum seperti SQL injection, cross-site scripting attacks, dan session hijacking. Yang keempat ada authentication and authorization in Azure App Service. Yang kelima ada layer security architecture. App Service Environment ini menyediakan lingkungan rantai terisolasi yang disebarkan ke jaringan virtual Azure. Pengembang atau developer dapat membuat arsitektur keamanan berlapis yang menyediakan tingkat akses jaringan yang berbeda untuk setiap tingkat aplikasi. Yang keenam ada Web Server Diagnostic and Application Diagnostic. Yang ketujuh ada Server Diagnostic. Di sini user bisa mengontrol detail error logging, atau di sini akan memberikan informasi terkait status kode HTTP yang error. Ada valid request tracing, atau akan memberikan sebuah informasi jika terjadi kegagalan request, dan web server logging akan yang mana ini juga memberikan informasi terkait
HTTP transaksi yang menggunakan W3C, yang mana include dengan log file format. Selanjutnya ada storage, ada 5, Azure Role Based Access Control atau Azure RBAC. Yang kedua, SAS. SAS ini memberikan akses yang didelegasikan ke tempat sumber daya pada akun penyimpanan Anda atau akun storage. SAS ini dapat memberi klien izin terbatas ke objek di akun penyimpanan Anda untuk jangka waktu tertentu dan dengan serangkaian izin tertentu. Encryption in transit adalah mekanisme melindungi data saat dikirimkan melalui jaringan. User juga bisa mengamankan data atau mengenkripsikan data dengan menggunakan transport level encryption atau kita sebut dengan HTTP. Contohnya adalah HTTP mengunci dengan enkripsi pada HTTP. Wire encryption sini menggunakan SMB 3.0 encryption dan client-side encryption. Ada storage analysis, dan yang terakhir adalah enabling browser based client using CORS. CORS ini adalah sebuah mekanisme yang mengizinkan domain untuk memberikan izin ke masing-masing tiap resource. Ini ada networking, network layer ada 5 juga. Ada network layer control, network security group, route control and force tunneling. Keempat, virtual network security appliance, dan yang kelima, Azure Virtual Network. Sebenarnya ini network ada banyak. Yang pertama adalah layer control. Ini membatasi konektivitas dari dan ke perangkat atau subnet tertentu dan mewakili inti dari keamanan jaringan. Adapun yang poin ketiga adalah user memungkinkan menyesuaikan jalur masuk dan jalur keluar untuk lalu lintas yang masuk dan keluar dari mesin virtual. Yang kelima, virtual network adalah representasi dari jaringan Anda sendiri di cloud. Ini adalah isolasi logis dari struktur jaringan Azure yang didedikasikan untuk langganan Anda. Ini Anda bisa sepenuhnya mengontrol blok alamat IP, pengaturan DNS, kebijakan keamanan, dan tabel rute dalam jaringan ini. Dan ada lagi, itu ada VPN gateway dan express route. Express route ini adalah sebuah one link yang mana khusus yang memungkinkan Anda memperluas jaringan lokal Anda ke cloud Microsoft melalui koneksi pribadi khusus yang difasilitasi oleh penyedia atau provider konektivitas. Ini adalah gambaran terkait express route. Customer network ini adalah partner edge atau provider konektivitas, dan dari sini akan akan masuk ke Microsoft Edge atau Azure, kita sebut dengan Azure. Ada 2 jaringan yang masuk ke Microsoft Edge. Selanjutnya ada application gateway dan web application firewall. Application gateway ini adalah Microsoft Azure yang menyediakan ADC atau Application Delivery Controller sebagai layanan, yang mana menawarkan berbagai kapabilitas load balancing pada layer 7 untuk aplikasi Anda. Web Application Firewall ini memberikan perlindungan ke aplikasi web yang menggunakan gateway aplikasi untuk fungsi Application Delivery Control.
Firewall ini melakukan perlindungan dari sebagian besar 10 kerentanan web umum atas pada situs atau organisasi OWASP. Dan masih sampai 14. Ada Traffic Manager, Azure Load Balancer, Internal DNS, Azure Monitor Log, NSGS, dan Security Center. Traffic Manager ini memungkinkan Anda mengontrol distribusi lalu lintas pengguna untuk titik akhir layanan di pusat data yang berbeda. Azure Load Balancer adalah load balancer yang pada Azure Load Balancer ini bisa dikonfigurasikan ke load balance incoming internet traffic, ke virtual machine, atau juga bisa ke antar virtual machine di sebuah virtual network, atau kita bisa dengan sebut internal load balance. Kalau yang tadi adalah public load balance dan meneruskan traffic ke spesifik mesin virtual. Security Center adalah yang secara khusus dikelola oleh Microsoft sendiri, yaitu mana Microsoft ini terus menganalisis status keamanan sumber daya pada Azure pelanggan atau pengguna sebagai praktik terbaik keamanan jaringan. Beralih ke compute atau komputer. Nah, 11. Yang pertama adalah anti-malware, antivirus. Kedua adalah hardware security module. Ketiga adalah virtual machine backup. Keempat adalah Azure State Recovery. Kelima adalah SQL Virtual Machine DDA. Keenam adalah Virtual Machine Disk Encryption. 7 adalah Virtual Networking. 8 melakukan patch update. 9 Security Policy Management and Reporting, dan 10 Identity and Access Management. 11 adalah Secure Identity. Untuk Secure Identity ini dari pihak Microsoft juga melakukan berbagai macam cara. Salah satunya adalah menerapkan teknologi keamanan multi-factor authentication, yang mana ini adalah meminta user untuk menggunakan beberapa metode ketika login. Selanjutnya adalah Microsoft Authenticator. Ini memberikan pengalaman autentikasi multifaktor yang mudah digunakan, yang mana bekerja dengan Microsoft Azure Active Directory dan akun Microsoft. Yang ketiga adalah Password Policy Enforcement. Ini adalah ketentuan dan peraturan terkait password agar jika terjadi masalah atau serangan bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah Token Based Authentication. Jadi selain menggunakan multifactor authentication, diperlukan juga token based authentication, yang mana ini ketika terjadi suatu aktivitas login atau jadi dengan identitas suatu account, akan diminta token terlebih dahulu, yang mana token ini hanya bisa didapatkan dan diakses oleh orang itu sendiri pada akun tersebut. Azure Role Based Access Control. Yang terakhir adalah Integrated Identity Management, terkait dengan Hybrid Identity. Ini adalah beberapa tools yang sempat dipaparkan oleh pihak Microsoft. Ada Azure Portal and Azure Resource Manager, Azure Key Vault, Azure AD, Azure Policy, Azure Security Center, dan Azure Monitor
Yang di kotak hijau itu adalah teknologi security yang digunakan oleh Microsoft Azure. Yang di bawahnya ini adalah tipe-tipe perlindungan atau deskripsi terkait perlindungan pada Microsoft Azure. Ada apply access control to resource and resource creation, yang mana menerima akses tersebut hanya bisa digunakan oleh tools Azure Portal Resource Manager dan Azure AD. Dan selanjutnya begitu, seperti manage hybrid identity service yang bisa mengolah hanyalah Azure AD. Berikut adalah paparan atau penjelasan terkait security teknologi pada Microsoft Azure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.